Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita sebelumnya, yakni tentang sifat-sifat ibadur rahman. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sifat yang pertama, hamba-hamba Allah yang rahman, yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia adalah orang yang tawadhu, orang yang berwibawa. Dia tawadhu kepada Allah dan tawadhu kepada manusia. Yang tawadhunya kepada Allah itu ditandai dengan tunduknya dia terhadap syariat Allah. Baik itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dia lakukan, ataupun syariat tersebut bentuknya adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang dia harus meninggalkan larangan-larangan tersebut. Dan tawadhu'nya kepada manusia yang ini ditandai dengan rasa penghormatan kepada orang lain, tanpa merendahkan, tanpa merasa lebih besar, lebih mulia daripada orang lain. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas as-sifatu ats-tsaniyah, sifat yang kedua. Bagaimanakah seharusnya hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yang mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mencontoh mereka, berusaha untuk menerapkan sifat-sifat ini di dalam diri kita sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat. Sifat yang kedua adalah muhafadzatuhum 'alas shalah. Sifat yang kedua adalah orangnya senantiasa menjaga ibadah sholat. Ini sifat yang kedua. Dia senantiasa menjaga ibadah sholat. La siyama qiyamul lail. Terlebih yang dia jaga ini adalah sholat malam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat berikutnya setelah tentang tawadhu, kata Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menghabiskan malamnya dengan sujud dan berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah salat malam. Ini sifat ibadur rahman yang kedua. Dia adalah orang yang gemar, orang yang senantiasa antusias di dalam menjaga sholatnya, terlebih sholat malam. Nah, di sini disebutkan wa min sifati ibadir rahman al-zahirah muhafadzatuhum ala ada'is shalah. Di antara sifat ibadur rahman yang nampak, yang bisa kita lihat dan bisa kita tiru adalah mereka senantiasa menjaga sholatnya. Wahia a'zamul a'mali al-badaniyah. Ibadah sholat ini adalah ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling utama yang dilakukan oleh badan kita. Ibadah badan yang paling mulia itu dari sekian banyaknya ibadah yang bisa kita lakukan adalah ibadah sholat. Kita bisa lihat di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini mungkin sudah sering sekali kita mendengar hadis ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-shalah." Amalan yang pertama kali yang akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, yang akan ditanyai oleh Allah kelak pada hari kiamat adalah salat. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi. Apabila salatnya bagus, maka bagus pula seluruh amalan-amalannya. Wa idza fasadat sa'iru amalihi. Apabila salatnya itu rusak, salatnya tidak diperhatikan, maka ibadah-ibadah yang lain atau amalan-amalan yang lainnya pun juga akan begitu.
Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan, ya, dalam riwayat yang lain itu disebutkan apabila sholatnya rusak, maka dia akan merugi dan dia akan menyesal. Ya. Apabila sholatnya baik, maka dia akan beruntung dan dia akan bahagia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ibadah sholat ini adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, maka jangan sampai kita menyia-nyiakan ibadah sholat. Fardhan wa naflan, baik itu sholatnya adalah sholat fardu ataupun sholat tersebut adalah sholat sunnah. Ya, la siyama sholat al-lail, terlebih sholat malam. Nah, di sini kita akan lebih khususkan sholat di sini adalah sholat malam. Fa innaha sunnatun muakkadatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat malam ini termasuk sholat sunnah yang sangat ditekankan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyaknya sholat sunnah yang paling ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan, untuk senantiasa kita jaga adalah sholat malam. Ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk senantiasa menjaga sholat malam kita. Waja'a fi fadli muhafadhati 'alaiha ahaditsun 'adidah. Bahkan terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang keutamaan sholat malam itu atau menjaga sholat malam itu, Masya Allah, hadisnya sangat banyak sekali. Terkadang kita malas untuk melakukan sholat malam, atau terkadang kita malas untuk melakukan amalan-amalan. Apa sebabnya? Sebabnya itu tidak lain karena mungkin kita tidak mengetahui keutamaan yang ada di sana. Terkadang ada orang yang bekerja di sebuah perusahaan, dia malas bekerja. Ketika ditanya kenapa jadi malas bekerja, ternyata dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan ketika dia bekerja di situ. Tapi setelah dia dikasih tahu, oh Anda kalau bekerja di sini, nanti Anda akan dapat makan 3 kali sehari, dijamin. Kemudian ruangan bekerjanya ber-AC. Kemudian pian bebas mengambil kopi, maulah teh bebas di sana. Gajinya sekian. Ketika tahu adanya keutamaan di situ, dia akan dapat ini, dia akan dapat itu, dia semangat. Begitu pula di dalam beribadah kepada Allah. Ketika kita beramal, muncul rasa malas kita beramal. Maka disinilah pentingnya kita menghadiri majelis ilmu, pentingnya kita datang ke tempat ceramah, ke tempat kajian. Sekira kita mendengar, tahu bahwasanya, oh ada amalan yang keutamaannya itu luar biasa. Hadir ke sana, dapat ilmunya, menjadi kita semangat untuk beramal. Termasuk di sini sholat malam. Sholat malam itu sangat banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan menjaga sholat malam. Termasuk di sini adalah ayat yang disebutkan di awal tadi, bahwa sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah yang baik itu adalah dia senantiasa menghabiskan malamnya dengan bersujud dan berdiri untuk Rabbnya. Dia lakukan sholat malam. Nah, di antara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sholat malam atau qiyamul lail adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Salat yang paling utama, yang paling afdal setelah salat fardu atau salat wajib adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul lail, salat malam. Salat malam adalah salat yang paling utama setelah salat fardu. Karena salat fardu ini salat wajib ya, wajib lawan sunnahnya, kayak kalah mendapatnya wajib.
Jangan sampai orang mengutamakan yang sunnah tapi yang wajib dilalayakan. Nah ini paling. Hendaknya dia menjaga yang wajib-wajibnya, kemudian yang sunnah-sunnahnya. Jadi ibadah sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan as-sholatu fi jawfil lail, sholat di tengah malam. Ya, sholatnya lebih utama setelah sholat fardu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan di antara dalil yang lain yang menunjukkan akan keutamaan menjaga salat malam ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian mengerjakan salat malam. Ini disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat malam. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ. Karena sesungguhnya sholat malam itu, kata Nabi SAW, adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi jangan sampai kita mengatakan, ulun ini orang soleh. Mengklaim diri kita, saya ini orang soleh. Sedangkan kita tidak menjaga sholat malam. Karena termasuk di antara kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita adalah mereka senantiasa menjaga sholat malam. Maka berusaha kita untuk menjaga sholat malam kita. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Sholat malam itu adalah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun ketika melihat hadis ini teringat dengan perkataan ulama besar Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "Idza janna al-lail farihtu bihi." Apabila malam itu datang, Jersidin, maka aku ini merasa bahagia, senang banget. Wa idza aqbala an-nahar hazantu. Apabila siang itu datang, maka aku ini kadang merasa sedih. Li'anna al-laila, karena sesungguhnya malam itu atau waktu malam itu, kata beliau rahimahullahu ta'ala, waktu untuk bermunajat kepada Rabbu. Waktu munajati li Rabbi adalah waktu aku untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini salah satu ulama besar, Fudail bin Iyad. Dia merasa bahagia ketika masuk malam hari. Tapi ketika siang hari datang, beliau bersedih. Karena waktu untuk bermunajat kepada Allah itu sudah tidak ada lagi. Karena memang waktu yang paling spesial, yang begitu bagus, begitu luar biasa, antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah waktu malam. Ya. Dari sekian banyaknya keluh kesah kita di dalam menjalani kehidupan ini, maka kita kadang perlu menyampaikan unek-unek kita. Perlu kita menyampaikan keresahan-keresahan kita, kesedihan-kesedihan kita. Ketika bekerja di kantor kita ditekan oleh atasan kita. Ketika kita bekerja, kadang kita ada kesulitan-kesulitan, berbagai macam kesulitan. Maka waktu malam inilah waktu yang sangat tepat untuk kita bermunajat kepada Allah. Untuk menceritakan semua keluh kesah kita, karena hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Sebagian orang dengan adanya sosial media pada hari ini, banyak di antara orang yang ketika sulit, galau, menulis di sosial medianya, wah lagi galau, hari ini dimamai atasan, macam-macam keluh kesahnya. Dan itu tidak akan menyelesaikan permasalahan kita. Tapi ketika kita keluhkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya, dengan kebesarannya, Allah akan selesaikan permasalahan-permasalahan kita.
Kita bisa lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Para nabi itu mereka diuji. Termasuk di sini adalah Nabi Yusuf. Dari kecil dia sudah diuji oleh Allah. Dibuang oleh saudaranya. Dijual di pasar. Dijadikan budak. Kemudian terkena fitnah wanita. Dimasukkan ke dalam penjara. Berbagai macam kesedihan-kesedihan, kesusahan-kesusahan dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Hingga Nabi Yusuf perkataannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Sesungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku, keresahanku, kegalauanku, ketidaknyamananku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia yakin bahwasanya Allah lah yang bisa menyelesaikan permasalahannya. Maka dengan kita melaksanakan sholat malam itu, ini kesempatan bagi kita untuk menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah agar Allah selesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ketika kita hidup di dunia. Wa maghfiratum lis-sayyi'at. Sholat malam itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, ini keutamaannya luar biasa. Wa manhatun lil ism. Dan sholat malam itu bisa mencegah seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Ini baru 2 hadis. Masih banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan akan keutamaan menjaga sholat malam. Maka berusaha kita untuk senantiasa menjaga sholat malam. Wa amma waqtu qiyamil lail fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad qama min al-laili kullihi. Terkait dengan waktu salat malam, mungkin sebagian daripada kita bertanya-tanya, kapan waktu salat malam ini? Maka kita bisa melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat malam itu di semua waktu pernah beliau lakukan. Jadi waktu malam itu dibagi menjadi 3. Sepertiga pertama, sepertiga pertengahan, dan sepertiga akhir. Waktu malam itu dari mana? Waktu malam itu dari waktu maghrib sampai waktu sebelum subuh. Nah, itu waktu malam. Kalau kita bagi menjadi 3, sepertiga yang pertama itu sepertiga malam pertama, kemudian sepertiga setelahnya itu adalah pertengahan, dan sepertiga yang terakhir ini adalah sepertiga malam terakhir. Nabi SAW pernah melakukan ketiga-tiga waktu ini. Pernah Nabi SAW melakukan. Jadi kalau kita ditanya, bolehlah ulun nih sambahyang sholat malam imbah sambahyang isya. Imbah sambahyang isya nih ulun tuntung, misalnya sambahyang sunnah ulun balik ke rumah habis itu ulun sholat malam, bolehlah. Maka jawabannya adalah boleh. Kenapa jadi boleh? Karena Nabi SAW pernah melakukannya. Ya, karena Nabi SAW pernah melakukan sholat malam di awal waktu. Fakana yusalli fi awalil lail wa fi awsatil lail wa fi akhiril lail. Nabi SAW pernah melaksanakan sholat di awal malam, di tengah malam, dan di akhir malam. Wa thumma istaqarra qiyamuhu fi akhiril lail 'inda sahar. Akan tetapi yang sering Nabi SAW lakukan itu adalah sholat malamnya di akhir, ya, di akhir malam, di waktu sahur. Nah, ini waktu yang paling afdol. Waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat malam itu adalah di waktu sahur. Kenapa di waktu sahur atau di sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang sering Nabi SAW melakukan sholat malam? Karena di waktu itu ada keutamaan. Kita bisa lihat di dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthu al-lail al-akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa di sepertiga malam terakhir. Jadi di sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kita kada perlu ditanya kayak apa turunnya Allah, kita kada somet Allah soalnya. Ya. Maka Allah turun sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku di waktu tersebut, maka aku akan kabulkan. Wa man yas'alni faru'tiyah. Barang siapa yang meminta kepadaku pada waktu tersebut, maka aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku pada waktu itu, maka aku akan berikan ampunan kepada dia. Nah, ini ada keutamaan khusus di sepertiga malam terakhir. Makanya Nabi SAW beliau senantiasa melakukan sholat malam di sepertiga malam terakhir. Dan ini tidak melarang kita atau tidak menjadikan kita tidak boleh mengerjakan sholat malam di awal waktu. Boleh, cuman kadang mendapatkan keutamaan tadi. Kalau di awal waktu atau di pertengahan waktu malam, maka kita akan dapat keutamaannya. Tapi kalau kita sholat di sepertiga malam terakhir, maka kita mendapatkan keutamaan, termasuk waktu yang mustajab. Apapun yang kita minta selama itu adalah kebaikan, bukan keburukan, bukan untuk memutus tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan kabulkan permintaan-permintaan kita. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu setiap kita untuk senantiasa menasihati diri kita, untuk mengingatkan diri kita. Bersegeralah kita untuk atau berusahalah untuk mengambil bagian dari waktu sholat malam ini. Berusaha kita melaksanakan sholat malam walau bi raka'atin qalilatin, walaupun kita hanya melakukan beberapa rakaat pada malam itu. Walaupun hanya sekedar witir. Walaupun hanya sekedar kita melaksanakan witir. Cuman kalau sudah witir, misalkan imbas isya, sholat witir berdahulu, maka tidak boleh lagi melaksanakan sholat witir. Sekali saja boleh. Ya, karena sholat witir itu hanya boleh dilakukan dalam satu malam sekali. Tidak boleh dua kali. Dan pelaksanaannya boleh satu rakaat. Sholat witir itu boleh satu rakaat. Boleh juga melaksanakan sholat witir 3 rakaat. Namun 3 rakaat ini ada 2 caranya. Cara yang pertama dipisah 2 rakaat dulu, kemudian salam, selesai salam langsung berdiri, takbir lagi 1 rakaat. Niatnya 1, ya, 1 dalam 1 niat. Atau bisa juga melaksanakan misalnya 3 rakaat langsung sekaligus 3 rakaat, boleh juga. Kembali kepada niatnya, ya. Dia laksanakan sholat witir 3 rakaat langsung. Ada tahiyat awal, ya. Sholat witir itu tidak ada tahiyat awalnya. Walaupun dia 3 rakaat misalkan, ada tahiyat awal. Karena kalau ada tahiyat awal, ini menyerupai sholat wajib. Dan sholat sunnah itu kada boleh menyerupai sholat wajib, ya. Jadi boleh kita laksanakan 3, langsung misalkan ada perlu tahiyat awal, langsung 3 rakaat. Seperti kita sholat tarawih biasanya, ya, witir 3 rakaat. Atau hendak dipisah misalkan kalapahan berdiri misalkan 3 rakaat langsung, 2 rakaat dulu, kemudian 1 rakaat. Ya. Fahada huwa sya'nu ibadur rahman ma'a sholatil lail. Inilah keadaan hamba-hamba Allah terhadap sholat malam.
ta'abbudan wa munajatan wa khudu'an wa khushu'an lillahi subhanahu wa ta'ala fi sujudihim wa ruku'ihim wa qiyamihim. Yang mereka beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, menundukkan dirinya, khusyuk, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sujudnya, di dalam rukuknya, di dalam berdirinya. Keadaan orang-orang hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau terhadap sholat malam saja mereka seperti itu, perhatiannya luar biasa, lalu bagaimana dengan sholat wajib? Maka tentu mereka sangat-sangat perhatian terhadap sholat wajib. Dan ulun ingatkan kembali ya, terkait dengan sholat wajib dan sholat sunnah, jangan sampai kita sibuk mengerjakan amalan-amalan sunnah atau sholat-sholat sunnah, tapi amalan-amalan yang wajibnya malah kita lalaikan. Jangan sampai. Sholat malam misalnya dijaga luar biasa, tapi subuhnya kasihan. Maka ini keliru, ya. Maka ini adalah sesuatu yang keliru. Apabila kita merasa khawatir kada bangun di malam hari, maka kita boleh mengerjakan sholat malam di awal waktu. Sebagaimana Nabi SAW, beliau pernah melakukan sholat malam di awal waktu. Ya. Sholat 2 rakaat dulu misalkan, kemudian witir hanya 3 rakaat kah? Ya, paling waktunya 10-15 menit lah, sebelum guring bahasanya. Jadi sebelum guring itu bisa berwudu dulu, kan sunnahnya kayak itu ya. Hendak guring, berwudu dulu kita. Nah, setelah kita berwudu niatnya hendak sembahyang juga. Jadi selesai berwudu, kita berbaju sembahyang, sholat tahajud 1 mat. Ya, kalau kita khawatir ada bangun di malam hari. Tapi kalau kita yakin, insya Allah Allah akan bangunkan kita di tengah malam misalnya, atau nanti kita akan bangun sebelum masuk waktu subuh, maka ini tentu waktu yang lebih afdol lagi untuk melaksanakan sholat malam. Nah, ini sifat yang kedua yang dimiliki oleh ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka senantiasa menjaga sholat, ya, ibadah sholat, terlebih ibadah sholat malam. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan pada malam hari ini. Kecepatankah? Oh, apa sajalah. Kalau ada yang hendak ditanyakan, ya, boleh ditanyakan terkait apa yang sudah kita sampaikan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua bisa memahami ilmu yang telah disampaikan, dan kita memohon kepada Allah taufiknya dan pertolongannya untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Oke, silahkan kalau ada yang hendak ditanyakan. Oke. Kita bangun kira kurang lebih 2 menit aja. Oke. Sholat malam itu masih, kalau pian dapat 1 rakaat, maka pian dianggap sudah dapat sholat malam. Ingat, walaupun parak lawan azan subuh, karena dia sudah masuk karena dia belum masuk waktu subuh. Masuknya waktu subuh itu adalah waktu terbit. Ya, ketika masuk waktu terbit, maka habislah sudah waktu malam. Tidak ada lagi sholat malam setelah itu. Adanya nanti sholat qobliyah subuh. Ya, setelah azan, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Jadi kalau sempat dapat masih 1 rakaat, maka dia dianggap telah melaksanakan sholat malam. Walaupun mungkin parak waktunya. Wallahu ta'ala. Sama juga lawan sholat wajib yang lain. Misalnya sholat zuhur. Sekalinya kita taguring misalnya di waktu zuhur nih, belum sembahyang zuhur kita,
Kita bangunnya pas para orang melaksanakan asar, para azan asar sudah. Ketika kita sholat dapat 1 rakaat, kemudian azan asar, maka kita masih melaksanakan sholat zuhur itu di waktu zuhur, dianggap karena dapat 1 rakaat di waktu zuhurnya. Tapi kalau kita melaksanakan sholat zuhur pas orang sudah azan belum dapat 1 rakaat, nah ini kita termasuk orang yang melalaikan sholat karena kita mengerjakan sholatnya di luar waktunya, ya, di luar waktu sholat zuhur. Allah Ta'ala a'lam. Oke. Ada lagi kira-kira? Oke, silakan Pak. Oke. Salah satunya adalah kira-kira 10 menit sebelum sholat zuhur, kira-kira 10 menit sebelum sholat maghrib, kira-kira 10 menit sebelum sholat subuh. Sholat subuh. Itu hadisnya sahih enggak? Terkait waktu larangan sholat, ini ulun kada tahu penghadisnya ini sahih atau kada, cuman ulun ada membaca tentang hadis tersebut. Kalau subuh itu setelah subuh, lain sebelum subuh. Setelah subuh, setelah waktu sholat subuh itu kada ada sholat, dilarang melaksanakan sholat kecuali sholat wajib. Kemudian setelah sholat asar itu tidak boleh melaksanakan sholat. Ada juga yang menyebutkan riwayat yang lain ketika matahari itu pas di pertengahan, itu juga dilarang untuk melaksanakan sholat, dari itu bertepatan dengan sebelum zuhur. Kalau untuk masalah derajat hadisnya, wallahu a'lam, kurang pasti apakah hadisnya sahih ataukah tidak sahih. Cuman di situ ada disebutkan oleh para ulama terkait larangan-larangan untuk sholat, kecuali sholat wajib atau sholat yang memang di sana ada sebabnya. Misalnya orang masuk masjid, dia dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid, walaupun itu di waktu terlarang. Kalau dia masuk masjid hendak duduk di masjid, maka hendaknya dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid, yakni sholat 2 rakaat, walaupun di waktu itu adalah waktu terlarang. Karena dia masuk masjid ini lebih sholatnya itu disebabkan adanya dia masuk masjid. Terkait sholat sunnah yang lainnya, maka dilarang di waktu-waktu tersebut. Misalnya hendak sholat sunnah tatawwu, misalkan setelah asar, kada boleh. Ya, kada boleh karena sholatnya tidak ada sebabnya. Beda misalkan kalau sholat jenazah. Sholat jenazah ini ada sebabnya. Sebabnya kenapa jadi sembahyang jenazah? Karena adanya jenazah tadi meninggal. Dan jenazah itu disegerakan untuk disalatkan, segera untuk disalatkan dan segera untuk dikuburkan. Jadi di waktu terlarang misalkan tetap dilaksanakan sholat jenazah. Atau misalkan ketika dia masuk masjid di waktu terlarang, maka dia dianjurkan atau bahkan ditekankan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Gitu kayak itu. Cukup? Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Sebujurnya yang ulun baca, ada ulun membaca terkait masalah ulama-ulama yang menyebutkan tentang masalah hadis keutamaan baca surah Al-Kahfi itu. Ternyata sebagian para ulama itu ada yang melemahkan. Dia akan mendapatkan cahaya sampai ke Ka'bah. Ternyata sebagian para ulama itu ada yang melemahkan hadis, dan ini biasa di ulama-ulama hadis.
Kalau ulama fikih ada ulama fikihnya, ada ulama hadis ada ulama hadisnya. Nah, di sini mereka berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan hadisnya lemah. Yang hadis yang kuat terkait membaca surah Al-Kahfi itu adalah dalam satu pekan itu kita harus ada baca surah Al-Kahfi. Jadi kadang mesti harus di hari Jumat. Misalkan kita hari Jumat kada sempat baca di hari Sabtu. Dari Sabtu pada Sabtu pulang hari Ahad kita baca. Jadi dalam satu pekan itu kita ada membaca surah Al-Kahfi untuk mendapatkan keutamaan agar terhindar dari fitnah Dajjal. Bahkan sebagian para ulama itu dalam hadis itu ada yang menyebutkan dihafalkan 10 awal surah Al-Kahfi, 10 ayat awal. Ada juga yang menyebutkan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Wallahu ta'ala a'lam. Yang pendapat yang ulun ambil di sini atau pendapat yang ulun rasa kuat di bagian masalah membaca surah Al-Kahfi ini ya, adalah boleh kita itu dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi 1 kali dalam 1 pekan. Karena hari Jumat itu adalah waktu yang utama, maka kita usahakan untuk membaca pada hari Jumat itu. Wallahu ta'ala a'lam. Oke. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmunya dan senantiasa memberikan kepada kita hidayah sampai akhir hayat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.